Record. Oke, sabar, belum. Di sini belum. Masih loading. Oke. Selamat pagi, siang, malam, Bapak Ibu dosen. Wibek, hari ini kita akan mempresentasikan proyek ujian akhir semester kita yang berjudul Analisis Pengaruh Advertisement, Customer Service, Price, Customer Satisfaction terhadap Purchase Intention pada Burger King di Kota Batam. Nama kelompok kita ada Kelvin, Ilham Saputra, Dixon, sama Nicholas. Pertama kita akan bahas bab 1 dulu. Laporan ini ditujukan untuk keseluruhan strategi bisnis Burger King pada tahun 1901. Industri makanan cepat saji Kanada berada dalam periode penurunan penjualan. Maka dari itu, Burger King dikalahkan oleh pesaing utamanya di mana yaitu McDonald's yang menghabiskan iklan daripada Burger King, Harvest, and Wendy's sama-sama menghabiskan 25% lebih banyak. Strategi balasan dikembangkan untuk Inggris Kanada yang berfokus pada produk andalan Burger King daripada mencocokkan strategi perikanan multi-produk kompetisi. Burger King menawarkan berbagai jenis makanan cepat saji seperti yang namanya burger merupakan produk andalannya. Berdasarkan data yang diperoleh dari QSR Magazine, penjualan Burger King di luar Amerika Serikat sebesar 6,2 miliar dolar AS dengan jumlah unit toko 4.998 unit. Kita lanjut ke bab 2. Berisi teori-teori yang pertama, penerapan riset pemasaran. Riset pasar dapat mengidentifikasi bagaimana pelanggan dan calon pelanggan dapat melihat Anda dan mengidentifikasi kesenjangan dalam harapan pelanggan. Informasi-informasi ini sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk menentukan strategi pemasaran yang tepat. Yang kedua itu penerapan manajemen pemasaran internasional. Yang A, faktor budaya. Yang B itu berbagai komponen dapat budaya mempengaruhi persepsi, sikap, dan pemahaman konsumen terhadap produk atau komunikasi tertentu sehingga mempengaruhi cara konsumen suatu negara berperilaku dalam proses pembelian. Yang C itu faktor politik dan hukum. Kinerja bisnis di dalam dan di antara negara diatur oleh undang-undang, tetapi tidak ada satupun hukum komersial internasional yang terpadu. Yang D itu strategi pemasaran. Tujuan terpenting dari pemasaran strategis adalah untuk menciptakan daya saing yang berkelanjutan dengan mengarahkan kembali semua sektor kegiatan perusahaan yang memastikan perkembangan dan profitabilitasnya. Yang E ini strategi masuk ke pasar global. Strategi masuk pasar global ini digunakan untuk memungkinkan perusahaan memasuki pasar luar negeri untuk mengembangkan bisnis mereka dalam hal layanan. Yang ketiga ini Yang ketiga pengembangan produk dan merek. Dengan melakukan proses riset pemasaran yang efektif, manajer dapat menilai ukuran pasar, prospek pertumbuhannya, jalur distribusi, segmen pasar, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Ini keempat, penerapan komunikasi dalam pemasaran. Komunikasi pemasaran merupakan bagian mendasar dan kompleks dari upaya pemasaran perusahaan. Yang kelima, hubungan antar variabel. Jadi yang pertama kita ada variabel advertisement ke purchase intention. Penelitian terkait yang ini membahas purchase intention dengan variabel advertisement terkait sosial ekonomi. Untuk mengetahui pengaruh advertisement digunakan variabel yang berkaitan dengan perikanan yang meliputi sikap terhadap iklan.
Yang kedua ini hubungan customer satisfaction dan purchase intention. Menunjukkan bahwa customer satisfaction dengan layanan yang lebih bagus secara langsung mengarah pada kepuasan pelanggan yang lebih tinggi dan juga secara tidak langsung memperkuat hubungan antara kepuasan pelanggan dan purchase intention konsumen. Next, yang ada hubungan customer service dengan purchase intention. Para pemimpin dan manajer restoran cepat saji lokal nilai dapat meningkatkan pengalaman pelanggan, memecahkan masalah mereka, dan pada akhirnya mendapatkan bisnis berkualitas tinggi dengan memahami faktor-faktor utama niat pembeli dalam industri makanan cepat saji. Next, kita ada hubungan harga dan purchasing atau price. Dengan kata lain, harga yang diturunkan bisa menarik lebih banyak pelanggan di restoran cepat saji. Dalam konteks restoran fast food, hubungan mungkin juga terjadi karena adanya hubungan antara harga dengan purchase intention konsumen. Next, ini adalah model kita. Terdapat independen, ada advertisement, customer service, trust, customer satisfaction, dan independennya purchase intention. Next akan dibahas oleh Nicholas. Next, saya Nicholas, saya akan menjelaskan bab 3 yaitu metodologi. Yang pertama ada berisi tentang definisi operasional, variabel dari variabel yang diteliti. Pertama-tama ada populasi dan sampel. Dari objek kajian yang akan dijadikan populasi pada penelitian ini adalah masyarakat yang berada di Kota Batam. Dan target sampelnya yaitu orang-orang yang memiliki niat pada pembelian makanan Burger King. Metode penetapan sampel yang dilakukan berupa purposive sampling, di mana penempatan sampel tersebut bukan dilakukan secara random, melainkan yang sudah sesuai dengan kemauan yang sudah ditetapkan. Pengumpulan sampel dilakukan dengan memakai sistem penyebaran kuesioner kepada penduduk yang ada di Kota Batam, yang dimana para penduduk tersebut yang memiliki niat membeli Burger King. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan memanfaatkan cara survei atau dengan melalui penyebaran kuesioner yang terbagi atas dua jenis, yaitu berupa data demografi mengenai responden. Yang kedua berupa informasi mengenai variabel penelitian yang memakai skala Likert 5 poin. Terus yang 3.2 definisi operasional. Yang pertama ada advertisement, yaitu sarana komunikasi dengan pengguna produk atau layanan di mana kuesioner advertisement terdiri dari 6 pertanyaan yang diukur menggunakan skala Likert 5 poin yang diadaptasikan dari karya penelitian sebelumnya. Yang kedua ada customer service. Customer service merupakan interaksi langsung satu lawan satu antara konsumen yang melakukan pembelian dan perwakilan perusahaan yang menjualnya. Dalam customer service ini juga terdiri 6 kuesioner yang diukur menggunakan skala Likert 5 poin yang diadaptasi dari karya penelitian sebelumnya. Yang ketiga ada price. Price mewakili kerugian moneter yang dibayarkan pelanggan untuk produk atau layanan. Harga lebih tinggi mencegah pelanggan melakukan pembelian, baik di e-store atau toko fisik. Harga umumnya memiliki pengaruh pada pembelian seseorang. Studi ini mendefinisikan bahwa harga sebagai persepsi positif terkait dengan niat membeli dalam konteks saluran online dan offline. Questionnaire price ini terdiri juga dari 6 pertanyaan yang diukur menggunakan skala Likert 5 poin yang diadaptasikan dari karya penelitian sebelumnya.
Yang keempat ada customer satisfaction. Customer satisfaction merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui kepuasan pelanggan. Sama seperti sebelumnya, kuesioner customer satisfaction terdiri dari 6 pertanyaan yang diukur menggunakan skala Likert 5 poin yang diadaptasikan dari karya penelitian sebelumnya. Yang kelima ada purchase intention. Purchase intention adalah niat beli untuk membeli dari penjual yang ada di pasar. Purchase intention juga didefinisikan sebagai prediktor perilaku yang paling berpengaruh untuk mewakili perilaku pembelian. Dan pada questionnaire purchase intention ini terdiri dari 6 pertanyaan yang diukur menggunakan skala Likert 5 poin yang diadaptasikan dari karya penelitian sebelumnya. Selanjutnya ada metode analisis data. Yang pertama ada metode analisis deskriptif. Analisa statistik deskriptif ini menggambarkan atau mendeskripsikan suatu data berdasarkan nilai rata-rata atau mean. Dan standar deviasi, varian maksimum dan minimum yang terdapat pada penelitian menjadi sebuah informasi yang lebih jelas dan mudah dimengerti. Analisis ini dilakukan untuk menggambarkan identitas responden pada penelitian ini berupa ada jenis kelamin, usia, profesi, pendidikan, dan pendapatan per bulan. Yang kedua yaitu ada uji outlier. Uji outlier merupakan pengujian yang dilakukan pada suatu penelitian dalam meneliti apakah data yang diterima terdapat data yang melenceng atau outlier dengan melihat nilai G-score atau standar score, di mana jika G-score pada outlier yang diketahui memiliki threshold value dan kriteria lebih kecil dari -3 atau lebih besar dari angka 3. Jika lebih dari -3 dan lebih besar dari angka 3, maka hasil dari G-score tersebut harus dihapus dan tidak dapat diikut serta dalam penelitian selanjutnya. Yang ketiga ada uji kualitas data. Yang pertama, dia terdapat beberapa macam, yaitu yang pertama ada uji validitas. Uji validitas merupakan pengujian yang dilakukan pada suatu penelitian sebagai alat ukur dalam menafsir valid atau tidaknya responden pada kuesioner yang kita sebar. Sebuah kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner dapat menyampaikan hal yang hendak diukur oleh kuesioner tersebut. Yang kedua, uji reliabilitas. Uji reliabilitas merupakan pengujian yang dilakukan pada suatu penelitian dalam menilai kestabilan dan kekonsistenan respon pada kuesioner. Sebuah kuesioner dapat dikatakan reliable jika dari responden tersebut tetap sama dari waktu ke waktu dengan nilai Cronbach alpha lebih besar dari 5. Yang keempat ada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini juga terbagi dari beberapa pengujian. Yang pertama ada uji normalitas. Uji normalitas merupakan pengujian yang dilakukan pada suatu penelitian dengan tujuan untuk meneliti apakah variabel dependen dan variabel independennya pada model regresi memiliki distribusi yang normal atau tidak. Data berdistribusi normal jika signifikan pada pengujian yang dilakukan lebih dari 5%. Yang kedua ada uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas merupakan pengujian yang dilakukan pada suatu penelitian bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antar variabel independen atau bebas pada model regresi dengan melihat nilai tolerance dan variance inflation factor atau VIF sebagai acuan pengujian di mana model regresi tidak terdapat
linearitas. Pada data jika nilai tolerans di atas 0,10 atau sama dengan nilai VIF yang di bawah dari angka 10. Yang ketiga ada uji heteroskedastisitas. Merupakan pengujian yang dilakukan pada suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan varian dan residual pada suatu pengamatan terhadap pengamatan lainnya. Dengan melihat grafik plot, di mana akan terjadi heterokedastisitas pada model regresi. Jika titik-titik yang ada pada grafik plot tidak pola yang teratur seperti berbentuk gelombang melebar kemudian menyempit. Yang kelima ada uji hipotesis. Penelitian ini menggunakan metode pengujian hipotesis regresi berganda yang akan melakukan pengujian pada variabel dependen dan 4 variabel independen. Ada UGF. UGF merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen pada model regresi. Model regresi dinyatakan layak atau relevan jika nilai signifikan pada pengujian yang dilakukan mencapai 5%. Next ada uji T. Uji T merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh variabel independen secara individual menerangkan variabel dependen pada model regresi. Variabel independen dinyatakan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara individual jika nilai T terhitung lebih besar T tabel atau nilai signifikan uji T lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya ada uji koefisien determinasi atau R-square. Uji koefisien determinasi merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengukur kemampuan model regresi dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien tersebut yaitu 0 dan 1, di mana semakin kecil nilai koefisien determinasi mendekati angka 0, kesanggupan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen adalah terbatas. Sedangkan nilai koefisien determinasi yang mendekati angka 1 menunjukkan kesanggupan variabel-variabel independen dalam menjelaskan informasi yang dibutuhkan dalam memprediksi variabel dependen pada model regresi. Selanjutnya ada bab 4, dan bab 4-nya akan dijelaskan oleh Kelvin. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan dari segi bab 4-nya, yaitu hasil dan interpretasi. Yang pertama itu dari kuesionernya. Yang pertama itu yang ada advertisement. Jadi pada kuesioner itu terdiri minimal 4 kuesioner yang kami berikan kepada calon konsumen yang ada di Burger King. Salah satunya itu minimal ya, harus minimal itu 4. Kalau misalnya lebih itu lebih bagus. Yang pertama itu ada namanya iklan di televisi membuat saya berkeinginan untuk membeli produk tersebut. Ya dalam artinya itu iklan yang ada televisi seperti iklan Burger King itu bisa membuat daya minat seseorang untuk membeli beli makanan tersebut. Yang kedua itu ada customer service. Jadi di sini saya menjelaskan masing-masing kuesioner itu satu aja untuk mempersingkat waktu. Yang kedua itu ada customer service. Customer service-nya itu saya puas dengan pelayanan Burger King yang ada di Kota Batam. Yang ketiga itu ada dari segi price atau harga. Itu ada harga menu di Burger King tergolong baik dibandingkan dengan harga menu di restoran lain. Jadi artinya itu harga yang ada di Burger King itu notabene itu cukup terjangkau lah untuk kalangan anak muda zaman sekarang ini. Dan yang terakhir itu yang keempat itu ada customer satisfaction. Jadi pada customer satisfaction ini itu saya merasa puas dengan keputusan saya untuk memesan makan di Burger King. Dan yang terakhir itu ada purchase intention.
Jadi pada purchase intention ini saya pasti berniat untuk membeli makanan dan minuman di Burger King. Nah, selanjutnya itu dari segi kuesioner, yang salah satunya ya dari nama, email, jenis kelamin, pendidikan terakhir, pekerjaannya apa, pendapatan, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ini ada sangat setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Yang bisa dilihat pada tabel tersebut itu untuk, jadi kuesioner ini untuk diberikan untuk para customer yang ada di Burger King untuk menilai pendapat mereka tentang Burger King itu di pandangan mereka itu bagaimana. Oke, next yang analisis deskriptif. Oke, jadi di analisis deskriptif ini, yang pertama itu statistik analisis demografi responden. Nah, dari sebanyaknya kuesioner yang kami sebarkan sebanyak 118 kuesioner, dan itu pun balik ke kami pun seperti berapa banyak yang kami sebarkan itu sebanyak 118. Jadi di sini jumlah valid 118, tidak valid itu 0, dan totalnya itu 118 atau 100%. Nah, jadi pada penelitian ini penulis menggunakan kuesioner online atau Google Form yang dimana telah kami sebarkan kepada responden terutama pada calon customer Burger King yang ada di Kota Batam. Itu yang selanjutnya itu ada dari segi jenis kelamin. Jadi dari segi jenis kelamin ini itu dari 118 kuesioner yang kami sebarkan terdapat 66 orang 66 orang laki-laki dan 52 orang perempuan, yang dimana pada data tersebut masih dinominasi oleh pembeli laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Yang selanjutnya dari segi usia, nah bisa dilihat pada tabel tersebut dari segi usianya itu lebih ke kalangan 19 atau 25 tahun. Nah, pada umur-umur tersebut itu di mana pada umur-umur anak-anak masih remaja yang sering atau suka dengan fast food yang ada di Kota Batam, salah satunya Burger King. Nah, selanjutnya itu ada dari segi pendidikan. Nah, dari data tersebut, segi pendidikannya yang paling banyak memilih itu dari kalangan pelajar SMA ataupun SMK. Bisa dilihat sebanyak 79 orang yang dari kalangan SMA, dan sedangkan cuma 39 dari kalangan sarjana. Dan yang selanjutnya next. Nah, selanjutnya itu dari data responden berdasarkan pernah atau tidaknya mengunjungi Burger King. Nah, dari yang kami sebar itu sebanyak 118 kuesioner itu menyatakan bahwa mereka semua pernah pergi dan mencoba Burger King. Nah, yang selanjutnya dari analisa data deskriptif. Nah, dari analisa data deskriptif ini adalah statistik yang digunakan dalam menganalisa data dan dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Seperti yang bisa kita lihat itu dari N, min, max, min, dan standar defisiasi. Nah, dari pertama itu ada advertisement. Dari 118 itu nilai minnya 3, nilai maxnya 5. Nah, sebanyak 4,5847 dari nilai minnya dan standar defisiasinya 0,47507. Dan dari segi service, nilai minnya 4,5371 dan standar defisiasinya 0,53915. Dari segi price 4,5245 dan dari segi standar defisiasinya 0,58324, dan customer satisfaction dari minnya 4,5280 dan standar defisiasinya 0,5756. Dan yang terakhir itu purchase intention, nilai minnya 4,542
dan standar deviasinya 0,56215. Nah, berdasarkan data yang di atas menunjukkan bahwa nilai M merupakan data pada setiap variabel berjumlah 18 responden. Jadi nilai N itu adalah nilai yang responden yang telah mengisi kuesioner kami itu. Next. Nicholas, next. Selanjutnya 4.7 itu akan dijelas. 4.7 sampai ke bawah itu akan dijelasin oleh Dixon. Nah, selanjutnya 4.6 analisa Burger King yang terjun ke pasar internasional. Yang pertama ada global pricing pada Burger King. Analisa penerapan MPI terdiri dari faktor budaya, politik, dan hukum, strategi pemasaran, dan strategi masuk ke pasar global. Analis pengembang merek dari produk yang ditawarkan atau dipilih dengan mengadopsi satu, faktor budaya. Burger King selalu memperhitungkan pengaruh sosiokultural di lingkungan mikro maupun makro, tren dan perubahan sosial, serta pengaruhnya terhadap konsumen dan karyawan dipertimbangkan oleh Burger King. Faktor eksternal yang sosial budaya utama yang mempengaruhi Burger King adalah sebagai berikut. A. Meningkatkan keragaman konsumen. B. Kesadaran kesehatan yang lebih tinggi. C. Meningkatkan dukungan untuk hak-hak hewan. Yang kedua adalah faktor politik dan hukum. Burger King harus mematuhi persyaratan hukum pengaruh sistem pada perusahaan dan lingkungan mikro atau makro perlu dipertimbangkan dalam bagian analis faktor politik dan hukum ini. Faktor eksternal hukum utama yang mempengaruhi Burger King adalah sebagai berikut. A. Peraturan impor dan ekspor. B. Hukum perlindungan lingkungan. C. Regulasi transgenik. Yang ketiga yaitu strategi pemasaran. Strategi pemasaran Burger King ini sering berhasil dan viral di mata publik. Salah satunya adalah surat terbuka yang diberitakan oleh Burger King untuk McDonald. Sebagai dua brand fast food ternama dan bersaing, Burger King mengajak McDonald untuk berkolaborasi, namun ajakan itu ditolak oleh McDonald. Penolakan ini berujung menguntungkan bagi kedua belah pihak. Burger King memperoleh brand awareness dari adanya kampanye ini. Selain itu, Burger King juga pernah mengadakan kampanye berupa video brand miliknya selama 34 hari. Video ini membuktikan bahwa makanan sejati alias tanpa pengawet dan berujung rusak. Yang keempat ada strategi masuk ke pasar global. Seperti yang banyak perusahaan makanan cepat saji lainnya, pasar luar negeri yang pertama ditembus adalah Kanada dan Meksiko. Karena kedekatannya dengan Amerika Serikat, Burger King telah menetapkan dirinya di sejumlah negara di dunia sebagai sebagian dari inisiatif referencing. Burger King juga mulai mengadakan perjanjian waralaba utama dan usaha patungan dengan sejumlah pemilik franchise di seluruh dunia. Sorry, aku nggak tahu kamu baca sampai mana. Next lagi. Sampai 4.6. 4.6. Iya, 4.6. Kalian kayak main baca aja. Kalian nggak bilang ada next apa enggak? Aku pusing, bro. Next lagi. Oke. Sekarang sampai mana? 4.6. Next lagi. 4.6.1.4. Oke. Selanjutnya ada strategi masuk ke pasar global. Seperti banyak perusahaan makanan cepat saji lainnya, pasar luar negeri yang pertama kali ditembus
adalah Kanada dan Meksiko. Karena kedekatannya dengan Amerika Serikat, Burger King telah menetapkan dirinya di sejumlah negara di dunia. Sebagai bagian dari inisiatif referencing, Burger King juga mulai mengadakan perjanjian waralaba utama dan usaha patungan dengan sejumlah pemilik franchise besar di seluruh dunia. Secara khusus, dicatat laporan SEC 2014, mereka Burger King bernegosiasi dengan pemilik waralaba di Rusia, Prancis, Afrika Selatan, Meksiko, Brazil, Australia, Cina, India, dan Korea Selatan. Menurut laporan SEC, Burger King biasanya mengambil saham minoritas dalam usaha patungan mereka untuk mengurangi risiko keuangan Burger King, sekaligus mempertahankan beberapa kendali dan memotivasi memiliki waralaba untuk sukses. Next. Dan selanjutnya ada 4.6.2 global logistik dan distribution. Burger King melakukan pembelian bahan baku dan peralatan dari pemasok yang ditetapkan perusahaan dan menerapkan saluran distribusinya ke seluruh jaringan restorannya. Burger King menetapkan pemasoknya agar dapat bahan baku dari pemasok maupun pedagang lokal dengan harga relatif lebih murah, dan distribusinya juga mudah, sedangkan pemasok untuk peralatan didapatkan melalui survei ke seluruh penjuru dunia dengan mencari peralatan yang canggih dengan harga yang terjangkau. Dari restoran service ini kemudian didistribusikan ke seluruh outlet Burger King yang membutuhkan. Pemesanan ini dilakukan melalui sistem komputer maupun melalui akses internet. Selanjutnya 4.6.3 ekspor dan import. Burger King melakukan ekspansi ke seluruh negara, yaitu melakukan import pada bahan baku. Dalam melakukan import bahan baku, pemilik harus mencari eksportir dan melakukan beberapa langkah agar terjadi kesepakatan. Berikut merupakan mekanisme dalam melakukan pengimporan bahan baku setelah menemukan eksportir luar negeri. Tahap pertama, menemukan bank yang memiliki cabang di negara pengekspor atau memiliki koresponden bank yang berlokasi di negara pengekspor dan membentuk jarum kredit dengan bank. Menjalin surat kredit dengan bank yang menyatakan syarat pembayaran dan bagaimana pembayarannya harus dilakukan. Tahap ketiga, membuat surat kontrak penjualan. Tahap keempat, penerbitan surat jaminan dan pembayaran importir ke eksportir. Tahap kelima, menentukan cara pengirim barang dari eksportir ke importir dan transfer dana importir ke eksportir. Keenam, memeriksa kepatuhan terhadap hukum nasional negara pengimpor dan pengekspor. Yang ketujuh, penerbitan dokumen pengiriman. Yang kedelapan, pencairan dokumen pengapalan atau klaim atas barang yang sudah dibayar importir. Selanjutnya ada 4.6.4 POC Global Marketing Opportunities pada Burger King. POC ini lebih sering disebut dengan Proof of Concept. Tidak berbeda jauh artinya dengan trial ataupun demo. Pada konsep ini, Burger King melakukan salah satu strategi marketing untuk meningkatkan niat beli konsumen. Sebagai contoh, Burger King membuat campaign untuk membuktikan bahwa terhadap POC yang dimana Burger King memperlihatkan burger yang dibuat Burger King itu tanpa pengawet dan menunjukkan makanan Burger King seperti makanan normal yang dapat membusuk. Dan Global Chef Marketing Burger King mengatakan, di restoran Burger King kami percaya bahwa makanan asli rasanya lebih enak. Itulah sebabnya kami bekerja keras untuk menghilangkan bahan pengawet, warna dan rasa buatan dari makanan yang kami sajikan di semua negara di dunia. Selanjutnya ada 4.6.5 Marketing Strategi for Emerging Market pada Burger King. Burger King menggunakan berbagai taktik untuk mempromosikan produknya. Komponen bauran pemasaran ini mencakup taktik yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pasar sasaran tentang penawaran perusahaan,
Burger King menggunakan taktik komunikasi atau promosi ini yang disusun menurut signifikansi periklanan promosi, penjualan pribadi, hubungan masyarakat. Burger King sangat mengandalkan iklan untuk mempromosikan produknya. Perusahaan beriklan secara online dan di TV dan media cetak. Selain itu, Burger King menggunakan promosi. Next, Nick. Enggak, back. Back lagi. Oh, next. Nah, penjualan dalam bentuk kupon dan penawaran lainnya melalui situs web dan aplikasi selulernya. Staf restoran perusahaan juga biasanya menggunakan penjualan pribadi untuk mendorong pelanggan membeli lebih banyak produk dari menu seperti makanan penutup selain yang sudah dipesan pelanggan. Selanjutnya 4.7 analis pengembangan merek. Yang ke-1 ada memorability. Merek Burger King yang simple membuat merek merupakan upaya untuk terhubung dengan pelanggannya ke tingkat yang lebih tinggi. Kedua, meaningfulness. Burger King menambah warna biru di logonya agar lebih eye-catching dan juga merupakan tulisan miring yang mengartikan kecepatan. Ketiga, likability, kesederhanaan logo Burger King dilakukan dengan menghapus warna, rasa, dan pengawet buatan dari item menu serta janji kuat untuk kelestarian lingkungan menarik perhatian konsumen. Yang keempat, transferability. Nama Burger King juga mudah ditransfer alias mudah disambung dengan beberapa paket menu yang ditawarkannya seperti King Chicken, King Junior, dan King's Deal. Selain itu, tidak juga Burger King menamai program promosinya dengan nama King of the Week yang merupakan sambungan dari nama brandnya. Yang kelima, adaptability. Brand Burger King juga didirikan pada tahun 1954, bisa dilihat sampai tahun 2021 sekarang ini. Brand Burger King tetap berjaya dan terus meluas di berbagai daerah, terutama di Jakarta memiliki banyak cabang. Banyaknya cabang Burger King ini membuktikan bahwa brand Burger King bertahan dalam jangka panjang dan selalu beradaptasi dengan perusahaan secara global. Yang keenam, protectability. Sebagai salah satu brand franchise ternama di Indonesia, brand Burger King sudah mulai membuka banyak franchise di sekitar tahun 1970. Hukum mengenai waralaba ini terbit pada tahun 1997, yaitu mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang waralaba. Selain itu, sesuai pada Undang-Undang Merek tahun 2001 Nomor 15 Pasal 43 Ayat 1, pemilik merek terdaftar berhak memberikan lisensi kepada pihak lain untuk memakai merek tersebut dengan perjanjian dan wajib didaftarkan di Direktorat Jenderal Haki. Selanjutnya ada 4.8, analisis proses komunikasi yang terbentuk sesuai dengan konsumen sasaran. Komunikasi yang terjalin dari Burger King dengan konsumen sasarannya adalah salah satunya melalui media sosial. Mereka menggunakan Twitter. Melalui tweet yang ditweetkannya, banyak influencer yang menyukai tweet tersebut hingga menjadi viral, dan tidak jarang juga Burger King ikut menimpali topik yang sedang tren. Burger King juga menyebarkan broadcast tentang promosi yang diadakannya secara aktif melalui line official. Line sebagai media komunikasi yang banyak digunakan oleh orang Indonesia dapat membangun interaksi yang lebih dekat antara brand Burger King dan konsumen sasarannya. Yang selanjutnya akan dilanjutkan bab 5.
Oke, yang terakhir itu saya akan menjelaskan tentang bab 5, yaitu tentang kesimpulan dan saran. Nah, dari kesimpulan dari keseluruhan laporan saran untuk perusahaan Burger King itu telah mengambil keuntungan dari pasar global yang semakin meningkatkan brandnya dan dengan membangun kemitraan yang berarti di luar negeri, seperti kebanyakan perusahaan makanan cepat saji. Burger King mempraktikkan waralaba. Faktor budaya ini menunjukkan peluang Burger King untuk berkembang meskipun ancaman terkait dengan faktor eksternal sosiokultural. Strategi pemasaran yang diterapkan Burger King juga cukup unik sehingga banyak menarik perhatian pelanggan sejauh ini. Selanjutnya itu brand dari Burger King ini dapat dikatakan bertahan dalam jangka panjang dan terus bertumbuh. Pertumbuhan ini bisa dilihat dalam pembukaan cabang yang terus bertambah setiap tahunnya di berbagai negara. Salah satunya yang ada di Indonesia ini, yang bisa kita lihat Burger King udah banyak membuka cabang seperti di Jakarta, di Batam, Bandung, dan lain sebagainya. Saran dari saya berkenaan dengan lingkungan terpencil atau makro dari industri restoran cepat saji. Burger King harus memprioritaskan pertumbuhan dan ekspansi, terutama di pasar berkembang, dan peningkatan produk untuk konsumen yang sadar kesehatan berkelanjutan bisnis. Oke, sekian dari presentasi kami. Jika ada salah, mohon maaf. Terima kasih. Oke, sudah selesai.